diundang saya coba undangannya. Undang nyalakan kamera. Ya, sudah saya kirim undangan untuk menyalakan kamera. Ya, selamat pagi Bang Fahri. Ya, bagaimana Bang Fahri? Tadi sudah menyimak, ataukah Anda ingin melanjutkan, ataukah Anda ingin membuka tema baru? Silakan. Saya baru masuk ini. Ya, jadi begini Bang Fahri. Saya ini kan sudah membaca Al-Quran, sudah mengkatamkan Al-Quran lebih dari 100 kali. Waduh, hebat. Bisa Nah, saya tanya? dan saya belum pernah ketemu ada orang Islam yang lebih ngerti Quran daripada saya. Bisa saya tanya nggak? Boleh. Cuman saya mau Oke. bikin statement dulu. Sebelum ditanya, saya mau bikin statement dulu gini. Fahri, kamu setuju nggak? Kalau mau jujur-jujuran, sebenarnya nggak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Semua umat Islam itu wajib percaya. Kalau Oke, nggak, kita buktikan ya. Kita buktikan ya. Kita buktikan. Baik. Menurut Al-Quran, Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Betul? Kamu percaya atau tidak? ya Quran itu disebut Al-Mubayyinah, menjelaskan. Ya, menjelaskan segala sesuatu, betul? Ya. Oke, saya akan buktikan bahwa kamu sebenarnya nggak percaya ayat itu. Saya pastikan, walaupun kamu mengatakan benar, Al-Quran menjelaskan sesuatu, tapi itu dusta, dusta yang paling besar yang kalian lakukan kepada umat manusia ini. Saya buktikan, ya, saya buktikan. Baik, siap-siap ya, siap-siap. Baik, Bang Fahri sholat. Ya, sholat. Bang Fahri sholat. Kalau sholat begini nggak kakinya? Kalau Dan begini. Ya, betul. Oke. Bang Fahri, barusan Bang Fahri percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab. Oke, jadi Quran itu, definisi Quran itu gini, qalilul kalam, sedikit karena kasirul makna, banyaknya makna. Jadi Imam Syafi'i memahami tentang salat ini itu di dalam Quran, maka beliau menyimpulkan. Maka timbullah 4 mazhab. 4 mazhab ini kenapa timbul? Karena mereka memahami isi-isi Al-Quran sehingga timbullah konsekuensi. Yaitu ada namanya ulama fikih. Jadi jadi di dalam Islam itu ada namanya ulama fikih, ulama tasawuf, ulama tauhid. Nah, ulama fikih di bidangnya yaitu 4 mazhab, Syafi'i, Hambali, Maliki, dan satunya Imam Abu Hanifah. Nah, Baik. jadi ini Sudah? ya sudah. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi teman-teman kan, bahwa sesungguhnya mulut mereka berkata Quran itu menjelaskan segala sesuatu, tapi pada kenyataannya Quran itu tidak akan dipakai untuk menjelaskan apapun. Nah, di sini kan Kitab Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Nah, maka saya bertanya nih, ini kan sholat yang agama yang paling fundamental di dalam agama Islam. Tolong dong jelaskan menurut ayat-ayat Al-Quran, kenapa kakinya orang Islam kalau sholat harus begini? Oke, di Quran itu kan di Quran kan mengatakan misalnya aqimus shalah, dirikanlah salat gitu kan. Al-Quran cuma menyebutkan itu. Nanti untuk menjelaskan teknis atau tata cara salat itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan Nabi ini disebut hadis. Jadi kitab yang menjelaskan segala sesuatu apa tadi? Nah, Quran itu sudah menjelaskan, memerintahkan. Oke, untuk silakan salat. jelaskan. Menurut ayat Al-Quran kenapa kakinya harus begini? Oke,
Quran itu sudah lengkap, tetapi orang yang belum bisa, maka harus. Makanya begini Bang Fahri, saya cuma bilang begini loh. Kalau Bang Fahri jujur kepada diri sendiri, sebenarnya Anda nggak percaya kok dengan Al-Quran itu. Kalau Anda mau jujur. Saya kasih analogi ya, Edis ya. Kalau Bang Fahri percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, maka Anda harus menjelaskan menurut Al-Quran. Kakinya begini, supaya begini. Karena begini, ayatnya ini. Karena Al-Quran mengatakan dirinya menjelaskan segala sesuatu. Jadi saya jelaskan ya, biar Anda paham. Apakah Quran itu perlu hadis? Sebetulnya Al-Quran itu tidak perlu bla bla bla. Contoh, Al-Quran ketika turun kepada Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad perlu hadis? Tetapi bagi orang yang awam seperti kita yang belum tahu apa-apa, maka Quran menyuruh fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak ahlinya dalam Quran, maka bertanyalah kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Dis. Jadi Quran itu sudah lengkap, tetapi saya kasih analogi nih. Jadi menurut ayat Al-Quran, kenapa kakinya harus begini? Saya kasih analogi ya, mobil itu sudah, misalnya nih, Edis beli mobil. Apakah Edis langsung... Marilah kita bersama-sama membohongi diri kita sendiri sampai akhir zaman. Marilah kita tipu diri kita sampai akhir kiamat. Mari kita bohongi diri kita sendiri. Kita pukulin kepala kita sendiri pakai martil kebohongan. Tok 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 tok. Bohong-bohongin diri terus. Aduh. Gimana sih Bang? Katanya tadi Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi lembaran Al-Quran saja tidak sempat dibuka untuk menjelaskan. Saya kasih 1 menit menganalogikan ya. Berat memang saudara-saudara. Tidak mau gitu. Jangan, santai aja kita. Gimana? Mau nggak Bang kasih Fahri, begini loh Bang Fahri. Kalau saya ngobrol sama orang Islam dengan yang saya baca dalam Al-Quran tuh beda. Quran mengatakan, Quran inilah kitab penjelas. Kalau saya ngobrol sama orang Islam, oh bukan. Yang menjelaskan itu Imam Syafi'i, Imam Hambali, 4 mazhab, kitab ulama ini yang diterbitkan oleh penerbit ini. Saya heran, katanya kitab sucinya orang Islam ini Al-Quran. Tapi waktu ngomong sama orang Islam, kok kitabnya menurut kitab Kiai Syekh ini yang diterbitkan ini. Ini kitab sucinya Al-Quran, yang mana? Saya jadi sakit kepala saya benar. Ya, Bang Fahri, saya jujur ya, gini. Dulu saya itu pengen tahu betul, saya pengen banget saya belajar agama Islam. Ya. Saya pengen bener belajar. Saya baca Al-Quran, saya buka. Saya tanya sama Ustadz, begini. Kok saya baca sama yang saya baca sama yang diomongin beda. Di dalam Al-Quran nggak ada Imam Syafi'i, nggak ada. Imam Hambali nggak ada. Imam Hanafi nggak ada. Ini dalam Quran nggak ada ini. Buku tafsir Ibnu Katsir nggak ada. Yang saya baca di Quran tuh begini. Jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Telah diturunkan kepada kamu kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil yang di dalamnya terdapat petunjuk dan kebenaran. Wih, waktu saya baca Quran, kok isinya memberi petunjuk itu kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Tapi saya tanya sama orang Islam, kitab petunjuk itu kitab karangan Syekh ini. Syekh Fulan. Ih, ini yang mana? Sebenarnya jadi sakit kepala saya Bang Fahri, betul lah. Saya sakit kepala, betulan saya. Sakit kepala saya. Boleh saya balik pertanyaannya. Silakan. Oke. Simak ya. Di dalam Bible Anda tidak ada mengatakan ayat tentang larangan poligami. Kenapa para pendeta atau pastor yang melarang poligami? Itu tafsiran dari mana itu? Ada, larangan poligami ada. Sebutkan ayat berapa? Baik. Ya. Semoga ada kata-kata larangan ya. Baik.
Ya, jadi poligami itu diidentikan dengan sesuatu keserakahan ya. Baik. Sebenarnya itu bukan tafsiran dari pendeta. Bukan tafsir, Ya, bukan. saya Tapi meminta. sebelumnya Anda sudah mengakui kan tadi? Nah, itu Oke, kamu baik, belum. kita ke Bible sebentar, nanti kita kembali ke situ ya. Nih. Nih ya. Ini memang secara spesifik begitu nggak ada. Nih ya, perhatikan. Jangan ditafsir ya. Baik nih. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jadi di sini ada kata-kata suami dari satu istri. Ada banyak di sini ya. Ya. Nih misalnya lagi. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri. Dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Jadi begini, kata-kata suami dari satu istri itu Tafsir, jangan diidentikan. ditafsir. Sesuai ayat aja, jangan ditafsir. Saya nggak nafsir. Jadi Jangan ditambah. suami dari satu istri itu diidentikan dengan perbuatan-perbuatan baik yang lain. Artinya, kalau lebih dari satu istri, artinya itu perbuatan yang dianggap kurang etis. Waduh, itu kan nggak ada alamat apa, nggak ada ayat Ya, tentang larang. tapi setidak-tidaknya begini, walaupun gini, saya nggak bisa memaksakan kamu untuk mengatakan bahwa saya melakukan penafsiran. Tapi gini, setidak-tidaknya ada ayat di situ ya. Jadi Bible, walaupun Bible tidak pernah mengklaim diri bahwa buku ini menjelaskan segala sesuatu, tapi ketika Anda bertanya kepada saya kutip ayatnya. Nah, sekarang begini, Bang Fahri, saya mau tanya, ini tolong jangan biarkan saya jadi hantu penasaran, Bang Fahri. Begini Bang Fahri. Ya, coba lihat kakinya nih. Ini kalau selip dikit gitu ya. Misalnya kakinya ini agak kesini sedikit gini. Jangan pindah dulu topiknya tentang poligami. Sebentar dulu. Ini dari tema kita ini loh. Tema kita dari tadi ini Bang Fahri. Saya meminta kepada Anda untuk menampilkan ayat larangan. Itu kan anjuran. Oh, nggak ada. Jadi anjuran Jangan kamu beristri lebih dari satu, nggak ada. Nggak ada. itu kan anjuran. Kalau Ya. bisa nih satu istri aja itu kan anjuran. Ya, Tapi nggak ada. kalau kan tidak ada kan? Nggak ada. Oh, berarti boleh loh poligami. Baik, sekarang saya tanya. Oh, jawab dulu. Ya, kalau model pikiran Anda seperti itu yang namanya memasukkan pemahaman yang keliru terhadap Bible. Saya meminta ayat spesifik yang tentang kalimat larangan. Misal contoh nih, dilarang di dalam Bible untuk poligami, ada nggak ayatnya? Di Bible itu nggak ada. Di Bible itu nggak ada larangan makan batu. Sebentar dulu gini. Kalau pola pikiran Anda begini. Kalau buka Bible, nggak ada di Bible itu cari sampai mati, nggak ada larangan makan batu. Macet nih. Bang Fahri, di Bible kalau Anda buka, nggak ada di Bible itu larangan makan batu. Terus Anda mau simpulkan berarti boleh makan batu ya? Saya cuma bilang ya itu kesimpulan Anda. Saya tidak mau menghabiskan energi saya yang banyak untuk mendebatkan pola pikir yang sudah sesat. Gini, kembali ke tema awal dulu Bang Fahri. Coba kembali ke tema awal dulu. Kenapa kamu nggak mau Coba ditanya? kembali ke tema awal dulu ini. Coba, Kamu nggak menurut ditanya. Al-Quran, kenapa kakinya harus begini? Silakan. Macet saya macet. Silakan. Saya tunggu Mas Ian. Menurut Saya Al-Quran, kenapa kakinya harus begini? Saya meminta kepada Anda tentang ayat larangan yang Makanya saya bilang kan teman-teman kan. Jadi macet. saya bisa pastikan bahwa sebenarnya mereka nggak percaya Al-Quran itu. Saya pastikan itu nggak percaya mereka. Karena apa? Karena cuma ngomong doang. Quran menjelaskan segala sesuatu. Giliran suruh jelasin ini pakai Quran macet.